Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar Pak Dedi? Apa kabar Pak Dedi? Baik. Baik. Malam. Masih semangat? Masih dan tetap semangat. Dan harus semangat karena bulan ini kita persatuan ada Kensium ini. Iya. Jadi mudah-mudahan malam ini bisa dapat bahan juga ya Pak Dedi ya. Iya. Jadi kita semua di sini sama-sama bisa mensukseskan Kensium ini setiap persatuan kali ini. Oke. Ya. Oke. Kita langsung ke tema pembahasan Kongko malam ini ya. Nah, malam ini sesuai dengan banner flyer kita ya. Kita mau Kongko mengenai seputar pria ya. Pria biasanya kan harus ada target ya, Pak Ded ya. Nah, kalau kita banyak motivasi ya, motivasi ya, banyak yang orang-orang sukses katakan bahwa kalau kita mau maju, ya kan, kita harus punya goal, betul ya Pak Deda? Harus punya goal, harus punya target, ya kan? Harus punya target, harus punya goal. Ya. Nah, target itu merupakan tolak ukur ya, tolak ukur ke kita yang kita harus kejar ya. Jadi kita bisa maju lah ya. Tapi nggak bisa dipungkiri ya. Di dalam mengejar target itu, kadang ada juga yang takut buat target, Pak Ded. Nah, ada juga yang takut buat target. Kenapa? Dengan adanya target, malah tertekan ya. Rasanya jadinya tertekan gitu ya hidupnya ya. Yang tadinya hidupnya santai ya kan. Santai-santai aja hidup ya kan. Slow-slow aja hidupnya ya kan. Tiba-tiba dengan motivasi harus ada target sekian, begini begitu ya kan. Akhirnya coba membuat target dalam hidup. Dan yang terjadi target nggak tercapai ya Pak Dede. Kadang nggak tercapai ya. Malah atau mungkin targetnya terlalu tinggi gitu ya, terlalu tinggi sehingga di dalam perjalanan mencapai target itu banyak tekanan ya. Banyak tekanan, banyak rintangan, banyak tantangan. Akhirnya buat orang tersebut jadi stres ah. Yang mungkin awalnya ya slow-slow aja, gembira aja orangnya kan, tapi ya slow-slow aja gitu ya. Tapi karena ada target itu, jadinya hidupnya jadi stres. Big hamai target ah, nggak bisa ditutup ada. Ada fenomena seperti ini gitu. Ya, mungkin ya malam ini kita mau bahas lah ya teman-teman semua di sini kasih pendapat lah, kasih kalau ada pengalaman ya kan dalam kehidupannya mungkin berhubungan dengan tema malam ini ya Pak Ded ya. Ya. Memang Pak Sur. Ya. Maksud kalau Pak Sur kan menganggap target itu kan mungkin di lebih ke rezeki ya. Iya, banyak jenis target, benar. Kalau saya sih sudut pandang saya mungkin beda ya. Saya ada fenomena terjadi saya beberapa hari ini juga ya. Ya. Saya punya target yang ini yang buat saya stres. Jadi kan berkaitan dengan kita kan mau ada kegiatan Kensium ini. Ya. Jadi kan jadi saya punya target ingin survei masing-masing umat dan masalah masing-masing. Ya. Akhirnya saya buatlah grup WA. Saya buat grup WA kan. Tadinya saya tuh pengennya seperti gini. Contohnya Pak Suredi WA di grup itu. Pak Suredi, saya biasanya kalau ngadepin masalah, kalau umpamanya untuk Daimoku, saya mungkin kurang nggak mau. Alasannya apa? Nanti saya mungkin jawab seperti itu. Alasannya apa? Ya. Mungkin kalau saya dengan Daimoku, pertama saya malas. Kedua, mungkin jawabannya nggak saya langsung dapat. Tapi saya lebih suka langsung ke cari Pepe gitu loh. Nah, terus nanti saya tanya lagi umpamanya, ini cerita umpamanya. Nanti kalau umpamanya cari Pepe bisa dapat jawabannya nggak? Kemungkinan berhasilnya itu bagaimana? Nanti saya akan bertanya di situ. Nah, target saya buat grup WA itu seperti itu. Atau misalnya Pak Jansen, saya punya umat di Kota Bangun. Ada satu umat yang suka kalau begitu ada masalah, contohnya umpamanya anaknya sakit, lebih suka cari tangki atau minta utau atau macam-macam gitu loh.
Iya. Dan umpamanya saya dapat informasi seperti itu, saya akan ke tempat Pak Jansen untuk survei si orang ini gitu loh. Target saya di grup WA itu akhirnya di grup WA yang kami buat itu jadi semua bapak-bapak itu mengeluarkan pendapatnya. Nah, sebenarnya target saya itu nggak seperti itu. Ya. Target saya itu sebenarnya pengen survei. Contohnya, saya masukkan Pak Suryadi. Pak Suryadi ngomong sendiri pengalaman pribadi yang real sendiri, bukan pendapatnya Pak Suryadi. Yang pendapat yang mengada, maksudnya bukan mengada-ngada ya. Mungkin itu betul, tapi itu yang nggak terjadi di. Contohnya gini, saya punya adik ipar saya kan dia umat juga. Nah, dia itu masih, contohnya kenapa dia GAI Kayana? Dia GAI Kayana itu karena keluarga besar kita itu kan kebanyakan Konghucu. Ya. Nah, jadi dia itu jadi dia sekedar untuk mau menghormati mereka itu dia ikut ritual itu. Ya, ya. Nah, saya perlu relay seperti itu gitu loh. Dan nanti pasti kita gali lagi. Maksudnya kalau umpamanya dia kesusahan bagaimana. Nah, akhirnya kan target, maksudnya dari balik lagi ke grup WA itu, target saya itu kan nggak, padahal sudah berjalan hampir hari ini udah 2 hari. Ya. Hari Senin harus saya bawakan namanya, siapa, kira-kira masalahnya apa, kenapa nggak bisa, maksudnya ketika ada masalah, maksudnya Bapak ada baca yang ditulis Pak Santo ya, yang Pak Santo. Nah, yang seperti itu gitu loh. Sebenarnya yang seperti itu, tapi yang terjadi semua malah bapak-bapak, ibu-ibunya ngeluarin pendapatnya gitu loh. Padahal kita itu sebenarnya nggak mau, kita mau survei, kita mau ya Pak Jansen bilang, saya punya umat yang begini. Terus nanti kita masukkan ke grup, terus kita tanya-tanya, kita survei gitu loh. Maksudnya kita survei, tapi kita nggak perlu ke rumahnya, melalui WA ini kita tanya gitu loh. Jadi akhirnya nanti kan kita dapat berapa persen yang jawabannya, maksudnya yang cari tangki, berapa persen yang kata dia malas, berapa persen yang masih kurang percaya, seperti itu. Tadinya seperti itu. Karena sudah berjalan 2 hari, besok udah Sabtu. Sudah Sabtu, berarti kan Sabtu itu saya malam Minggu baru bisa gerak. Biasanya malam Minggu kita keluar. Apa gak gawat, Minggu udah, makanya Senin padahal udah habis deadline. Makanya target buat saya stres banget. Jadi kalau umpamanya kita lihat dari sisi, kalau Pak Suryadi kan lebih lihat dari sisi ke ini ya, ke rezeki atau ke pendapat atau ke penghasilan gitu kan. Target kita harus berapa? Kalau saya mungkin tadinya satu itu. Kedua, saya ada ini. Mungkin kalau saya target saya yang kedua itu tadinya kan impian kita itu kayak saya punya anak. Saya itu kan yang paling kecil itu kan kita pengen dia itu, karena menurut saya kan dia kan cukup pintar. Jadi kami itu pengen dia nanti besar itu jadi dokter kecantikan gitu lah. Karena mengingat dia pintar gitu kan. Dan menurut kita kan kalau umpamanya dia dokter kecantikan atau apa kan penghasilannya maksudnya penghasilan nanti kan gampang. Ya. Maksudnya itu target saya pengen dia seperti itu. Tapi dia justru enggak. Dia karena dia memang suka di Inggris, bahasa Inggris, dan nilai bahasa Inggrisnya cukup lumayan kan. Dia pengen jadi sastra Inggris. Saya berpikirnya gini, kalau zamannya saya, mungkin kalau bahasa Inggris itu memang luar biasa sekali. Tapi kalau udah di zamannya mereka itu kan kayaknya hampir semua anak-anak udah pinter deh bahasa Inggris. Dan kayaknya nggak gitu penting lagi. Itu menurut saya. Tapi dia bagaimana ya? Karena mungkin dia karena cintanya. Tapi makanya untuk saat ini saya anggap target saya itu nggak kesampaian lagi. Jadi saya mau bicaranya gini. Jadi anak sekarang itu nggak seperti anak dulu lagi gitu loh. Yang begitu, yang kasarnya dulu saya kecil masih bisa dibohongin sama orang tua kan. Oh, kamu nggak boleh potong kuku malam-malam. Ya. Coba anak sekarang kita omongin gitu, kamu nggak boleh potong kuku malam-malam ya. Ya. Nggak ada hubungannya. Oh, kamu susah jodoh kamu jelek, itu nggak ada hubungannya, dia bilang. Jadi anak kecil itu sekarang itu bukan orang tua yang ngajarin anak kecil. Anak kecil ngajarin orang tua. Pernah saya piara anjing masih kecil. Tiba-tiba anjing itu muntah.
Dia lihat muntahnya, warna apa, bagaimana. Dia share di Google. Saya bilang nggak perlu. Paling nanti dia kasih dia istirahat atau apa, udah. Enggak, kata Google seperti itu. Jadi kita outing. Kayaknya mereka lebih percaya Google dengan percaya kita. Jadi maksudnya, akhirnya kan, jadi kadang kita jadi stres juga kan. Ya. Target kita nggak, target kita pengen dia supaya jadi seperti kayak dokter kecantikan, nggak sampai kita mau ajarin dia, maksudnya dia malah bisa lebih ngajarin kita gitu loh. Jadi maksudnya teknologi yang didapat mereka itu, saya nggak tahu itu jadi membuat kayak mereka. Jadi intinya kita nggak bisa kayak kita zaman kita dulu yang kita bisa dibulin. Kadang kita kan kalau dulu kan kita bisa maksudnya orang tua kita bisa ngibulin kita untuk ngarahkan kita kan. Contohnya supaya bagaimana tangan kita jangan kita gunting kuku, tangan kita supaya jangan berdarah. Jadi kita orang tua ngibulin kita nggak boleh potong kuku malam-malam. Oh nanti kamu susah jodoh, nanti pacar kamu jadi jelek. Tapi sekarang anak sekarang itu kita nggak bisa ngibulin dia. Dia tahu zamannya kita dulu pakai petroma, pakai rambut teplok. Dia tahu dan mereka cari di Google. Dan akhirnya jadi mereka yang lebih ngajarin kita lagi gitu. Jadi saya mau mencapai target itu kan kita stres juga. Yang mau kita arahkan dia itu, kita mau arahkan dia, tapi malah dia ngearahkan kita lagi gitu. Makanya kalau menurut saya, kalau dari dua target saya ini, wah saya benar-benar stres banget. Tapi ya kalau mungkin ke anak ya mungkin udahlah, ini kan dia sudah ya mungkin masih ada setengah tahun lagi tamat SMA ya, mudah-mudahan dalam setengah tahun ini dia bisa pola pikirnya bisa ganti, akhirnya dia nggak mau ambil ke sastra Inggris. Nah, kalau saya memandang ke target atau target itu mungkin di situ. Jadi maksud saya, kenapa saya bicara ini? Supaya bapak-bapak yang hadir ini jadi punya dua pandangan. Satu pandangan, mungkin ada tiga pandangan ya. Pandangan pertama mungkin dari kalau target rezeki itu kalau nggak dapat mungkin kita stres. Pandangan kedua mungkin tadi dari grup WA kita yang pengen kita itu sebenarnya begini, mungkin dari saya atau dari mungkin nggak ada pakai arahan atau apa, akhirnya balik-balik sebenarnya kesalahan kita gitu. Targetnya lari ya. Iya. Jawabannya nggak dapat. Jadi maksud saya, jadi maksud saya supaya kongko kita itu nggak menarik, kongko kita malam ini tuh nggak fokus di satu rezeki itu aja. Jadi mungkin coba anak yang seperti saya ceritakan tadi, ya mungkin pandangan anak bapak-bapak lain yang punya anak yang contohnya dengan dia main game dia bisa menghasilkan uang. Mungkin seperti itu juga sih gitu. Menurut Pak Suryadi gimana? Ya benar Pak ya, maksudnya zaman sekarang memang zamannya teknologi ya, dimana orang-orang muda sekarang sudah bisa akses informasi itu dengan gampang ya Pak ya, daripada dulu ya. Jadi mau cara apapun sekarang bisa dicari ya, bisa didapat tanpa istilahnya orang tua nggak ngajarin pun kita bisa cari sendiri gitu ya. Jadi memang zaman sekarang itu ya zaman serba terbuka semuanya ya Pak ya. Dan satu lagi memang yang seperti Bapak bilang tadi ya, mindset pria sekarang ini memang kelemahannya mindset pria kita ini selalu mengukur yang target itu yang tadi itu selalu dengan nilai tolak ukurnya uang gitu ya Pak ya. Tapi hari ini kan kita belajar nih kan, kita belajar bahwasanya target tuh nggak boleh selalunya uang gitu ya. Nah akibatnya ya saat ini ya memang karena kondisi dunia susah, kondisi Indonesia juga susah, otomatis prianya pasti merasa gagal ya Pak ya, udah pasti gitu ya. Nah malam ini sebenarnya kan kita mau belajar nih, kita temukan keahlian kita di mana gitu ya. Tapi sebenarnya bisa nggak sih Pak, kita itu sebagai pria itu bisa nggak sih kita dapat nih keahlian kita, obatori kita. Cuma memang keahlian kita ini kan, kalau dipandang saat ini gitu, untuk sekarang ini belum bisa menghasilkan apa-apa gitu ya. Tapi bisa nggak sih sebenarnya perasaan kita itu bisa bangga ya terhadap keahlian yang kita miliki, walaupun saat ini mungkin keahlian kita ini belum bisa menghasilkan uang Pak ya. Contohnya Pak Dedi deh.
saat ini kan dikasih target nih, ya kan? Dan aku lihat Pak Dedi kayaknya punya satu kemampuan yang Pak Dedi ini orangnya pemberani gitu ya, berani terobos gitu ya. Makanya dikasih target nih, ya kan? Dikasih target jadi ketua Kensium ini, ya kan? Satu sisi juga tadi pasti stres ya Pak ya. Stres. Cuma Bapak sebenarnya bangga gak sih Pak? Bisa kalau belum dapat bimbingan dari Pak Weli, pasti saya akan jawab dengan tidak bangga. Tapi karena saya sudah dengar bimbingan dari Pak Weli, jadi saya harus jawab bangga. Bangga mungkin dengan apa ya? Dengan ya kepala tambah botak lah. Sebenarnya Pak, motivasi Bapak itu kok bisa semangat itu apa Pak? Hari ini Bapak maksudnya ditunjuk jadi ketua ini kan kayaknya Bapak semangat banget ya gitu ya. Kayaknya bukan apa ya, mungkin bukan dari mulai Kensiu ini. Saya semangatnya dari mulai Pak Suryadi semangat bentuk mulai kongko itu. Saya jadi semangat. Apapun saya jadi mau sekarang. Benar ini nggak bohong. Iya. Bukan maksudnya saya bukan mau. Maksudnya begitu saya ini Pak Suryadi biar tahu ya. Begitu kita kongko, akhirnya biasnya itu saya jadi apa? Moderator di Ada Masalah. Iya. Gara-gara kita kongko di ini gitu. Akhirnya di Dar Masalah akhirnya ke Cetia gitu. Jadi akhirnya gitu. Jadi maksudnya akhirnya biasanya mungkin ke Kensiu ini gitu. Jadi memang maksudnya jadi satu itu jadi memang dari mungkin dari pas kita memang sudah ada, maksudnya saya udah punya keinginan kan untuk majukan susunan, pengennya konser ruku. Jadi begitu ajak Pak Suryadi mungkin titelnya kena gitu ya. Jadi begitu Pak Suryadi semangat, wah jadi langsung semua sekarang mau. Dan kedua mungkin ya Pak, sekarang ini kan ya kita kalau masalah keuangan, masalah rezeki lah mungkin ya. Kita kan mungkin sekarang lagi kesulitan. Cuma Pak, kalau saya masih punya prinsip ini Pak, saya ini boleh miskin harta, tapi usahakan jangan miskin jiwa. Benar. Nah, jadi ya mungkin kayak kita lagi berusaha untuk itu. Jadi maksudnya kita lagi kalau saya sering dulu saya suka ngomong, tukang beca itu giat, rajin. Dari saya masih SMP sampai saya sudah tua ini dia tetap tukang beca. Dia kerja keras loh Pak. Tapi dia kan nggak ada buat rezeki gitu loh. Nah sekarang ini kan saya lagi nggak ada rezeki nih. Nah, saya dikasih Pak Santo untuk buat rezeki. Mau nggak? Saya nggak bisa tolak, Pak. Jadi mau nggak mau, dengan stres nggak stres, ya akhirnya saya terima gitu. Dengan berani nggak berani, ya saya tapi gini, Bapak Pak Suryadi jangan salah. Saya maunya saya kan saya juga nggak mau konyol. Tapi taunya saya di belakang saya itu akan bakal banyak orang-orang hebat. Ya contohnya pasti ada Pak Suryadi, ada Pak Suryan, nanti ada Bu Eli Cendana, ada Bu Aili, apalagi ada mentornya Juli lagi kan, ada Pak Santo, Pak Puyung. Jadi makanya saya kecil tapi di belakang saya itu benteng saya itu kuat dan saya yakin pasti bisa gitu. Kalau saya pasti buat kesalahan kecil, umpamanya kayak bendungan lah. Kalau saya bocornya kecil, di belakang saya itu akan nahan air ini yang lebih kuat lah dari saya, dan saya yakin itu. Makanya saya lebih semangat. Ada Pak Jansen kan, yang lebih semangat lagi loh Pak Jansen. Back saya dari belakang, siapa yang berani ganggu saya? Kasarnya kalau saya di jalan lah, Pak Jansen di belakang saya, siapa yang berani ganggu saya? Kira-kira kan seperti itu gitu loh. Nah Pak Suryadi berani ganggu. Saya sudah besar, Pak Jansen lebih besar lagi. Kami berdua berani. Nah kira-kira gitulah gitu loh. Makanya semangat. Memang Pak, kalau kita jalankan hati kepercayaan itu kalau udah jalan awal Pak, jalan terus semangatnya terus Pak. Jangan berhenti. Kalau berhenti, ya pengalaman juga ya Pak ya. Iya. Ya dulu juga saya juga pernah kayak gitu ya, maksudnya ditunjuk ini jalan terus ya. Tapi sempat kita berhenti, down lagi gitu ya. Mau semakin susah lagi Pak. Tapi gak apa-apa. Mudah-mudahan ya kali ini kita bisa terus jalan Pak ya, semangat terus, jangan down lagi ya Pak ya. Iya. Jadi yang teman-teman yang lain juga, bapak-bapak di sini yang lain juga bisa sama ya. Maksudnya ya semua harus semangat ya. Apalagi level 1 nih Pak katanya PPKM Pak. Iya. Kan sudah kondisi sudah mulai normal Pak ya. Sudah mulai normal ya kan. Nah, kita udah harus mulai bangkit lagi ya.
keputusan ini ya Pak ya, Pak Del ya. Nah, Iya. Jangan kita berdua aja deh yang ngobrol ya Pak ya. Kita ajak yang Iya. lain juga ya mungkin ya. Malam ini ya yang ngobrol-ngobrol ya. Udah lama ya nggak dengar dari Pak Hansing ya Pak ya. Akong ya. Iya, boleh. Sesepuh Iya. kita. Ini datuknya Setia Persatuan ini, Setia Persatuan. Pak Hansing, selamat malam Pak Hansing. Mic-nya belum hidup ya? Udah. Nah, jadi Pak Hansing ini memang sosok yang salah satu sosok orang yang kita hormati ya di persatuan ini ya. Nggak ada yang bisa boleh. tua. Pak Hansing, Akong ya kan? Jadi Pak Hansing, mungkin sejauh kehidupan sejauh ini Pak, sejauh ini dan sampai sekarang saat ini, Iya. Pak itu masih ada nggak Pak sih sebenarnya buat kayak gue pengen apa gitu, saya pengen apa sih ada dalam kehidupan itu Pak? Masih ada kepikiran itu nggak? Gimana tadi? Ya Bapak sampai saat ini itu masih ada nggak sih Pak? Kayak dalam kehidupan ini saya mau apa gitu Pak? Ada target-targetnya Pak, mungkin target-target kecil aja gitu ya, atau apa gitu Pak? Mungkin sekarang sih enggak ya. Sekarang sih enggak ya. Mungkin ya ini COVID ini jadi ini ya. Semua di rumah gitu loh. Ya. Nggak ada pertemuan, nggak ada ketemu teman gitu loh. Jadi jadinya down gitu loh. Nggak ada, kurang lah, semangatnya kurang gitu. Tadi kan enak gitu ya, bisa kumpul bersama, mau kunjung, mau apa ya kan, bisa sama-sama. Sekarang enggak, duduk rumah aja gitu loh. Ya. Jadi Pak Inginnya selama ini ya. komunikasi dari mana Pak? WA aja ya mungkin ya Pak ya? Kan kita tahu nih Iya. kalau Pak Hansing udah muncul ini, itu udah heboh Pak. Selalu muncul yang apa ya, yang unik gitu ya. Dia udah muncul tuh kata-katanya udah pasti lucu gitu loh. Kalau Pak Hansing ya. Tapi masih komunikasi dari WA gituan ya Pak ya. Biasanya tetap ke Iya. sahabat-sahabat Ya. teman-teman Pak. Iya, dari WA aja lah, nggak bisa kemana-mana lagi. Pengennya cepat berlalu lah COVID ini, jadi bisa kumpul lagi kembali, ya kan? Kita bisa jalani kayak biasa gitu, kunjung anggota. Hansing, kan dikatakan Ya. nih, Pak, target kita buat maju atau bisa buat stres Pak. Kalau Pak Hansing sendiri ngerasa target itu penting nggak sih Pak sebenarnya? Terus gimana Pak? Sebenarnya targetnya ya penting ya. Penting ya. Jadi ada buat kita lebih maju gitu loh. Kalau gak ada target ya gitu-gitu aja lah. Jadi Kita kalau punya stres target tadi dulu. itu Pak, kendalanya itu kalau udah ada target itu kita tertekan rasanya Pak. Stres apalagi nggak dapat gitu ya Pak. Itu gimana Pak? Lihat juga targetnya apa gitu loh. Pak Hansing, Tadi, Pak, mungkin gini Pak, anak bapak kan ada beberapa kan. betul. Nah, jadi maksudnya ada nggak waktu bapak dari kecil bapak besarkan mungkin sampai sekarang sudah dewasa udah punya cucu lah kan, ada nggak target bapak, contohnya oh yang laki-laki ini harusnya begini-begini, oh yang perempuan ini harusnya begini-begini, terus ada yang kesampaian, ada yang enggak. Kalau yang enggak itu bagaimana gitu, itu buat stres nggak Pak? Tadinya ada ya, terutama si Roberto itu orangnya pinter dia. Ya. Apalagi tentang komputer ya, saya lihat dia pinter. Saya beli komputer itu masih sekolah dia. Saya beli komputer yang murah, yang setengah pakai lah, ya kan. Saya kasih dia, ya dibikinnya, diutak-atik, jadi yang bagus gitu loh. Ditambah alatnya lagi kan, jadi Pentium yang lebih tinggi gitu. Jadi saya lihat dia bagus itu. Nah kemudian dia lanjut, saya kurang lanjut aja lanjut. Kita dukung dia, tapi ya ternyatanya memang iya. Ya terakhir kali saya lihat dia, kasihan saya lihat dia. Kenapa? Dia reparasi laptop yang canggih itu, yang tebalnya cuma 10 mili. Lu bayangin 10 mili aja. 10 mili berarti udah satu rusak. doang loh Pak ya. Kecil dia apa tipis Ya. sekali. Kecil ya. Jadi senti. iya tipis. Jadi
rupanya rusaknya tersiram apa? Kopi susu. Jadi udah rusak, nggak bisa pakai. Jumpa si Roberto, dikasihlah Roberto kerjain kan. Buka aja dari jam 8 malam sampai jam 2 baru terbongkar semua. Itu saking rumitnya itu. Tipis dia kan. Kecil-kecil ya, bongkar semua, ternyata cek semua ternyata udah rusak, nggak bisa pakai karena basah semua. Mau tak mau apalagi dipasang kembali kan? Pasang kembali itu sampai pagi jam 6 baru selesai. Tidak berhasil, nggak dapat apa-apa. Tuh bayangin. Jadi, iya, lagi mau dikembalikan kan? Nggak mungkin kan udah dibongkar mesti dikasih betul lagi baru dikembalikan. Nah, saya lihat dia, aduh, kasihin saya. Jadi kalau jadi teknisi itu ya kerjanya ya itu. Ya rusak itu kerjanya sampai siap sampai bagus. Berarti dalam arti umur hidup lu kerja kayak gitu. Ya. Targetnya saya lihat banyak teman juga gitu. Teknisi semua kayak gitu. Jadi ya kalau bisa janganlah gitu saya bilang kan. Coba cari yang hobi yang lain gitu. Selain ini yang lain apa gitu. Jadi kamu nggak capek-capek gitu kerjanya. Sekarang kan Robertonya kesel nggak Pak? Teknisi Robertonya kesel nggak Pak? Gimana? Robertonya kesel nggak ada hasil? Kesel juga ya? Nggak kesel, cuma kita lihatnya kesel gitu loh. Kasian bukan Pak? Yang lihat ya kan? Kasian. Jadi nggak berhasil. Terakhirnya buang satu malam gitu perbaiki itu. Nggak berhasil ya kan, dikembalikan lagi gitu kan. Ya pikir kalau gitu kan mensikang gitu ya. Jadi cari yang lain lah kira-kira gitu. Dia itu orangnya pinter gitu loh. Rumah saya ada mesin cuci rusak. Saya panggil dia betuli bisa. Handphone saya rusak, dia bisa betuli. Tapi ya tetap teknisi ya kan. Ya yang saya mau kan kalau bisa dia itu jadi pengusaha kayak yang nggak buat capek lah gitu. Tapi ya memang dia Ichu Kang itu memang itu yang saya nggak bisa bilang apa-apa. Memang dia pinternya itu ya udahlah, lu pinter-pinter lah gitu lah. Jadi kita nggak bisa mengharapkan wah nanti kamu jadi ini, kamu harus berhasil gini, nggak bisa. Ya tergantung rezekinya lah gitu. Saya rasa itu. Iya. Jadi sana anak saya 5 loh. Iya ya. Saya nggak bisa bilang yang laki-laki 3. Saya bilang nggak bisa bilang lu mesti gini, nanti kamu berhasil, lu jadi dokter, nanti lu berhasil gini-gini. Nggak bisa kita harap kayak gitu. Jadi sesuai dengan hobinya, sesuai dengan rezekinya gitu kan. Tadinya saya pikir Bapak mau bilang gitu, anak saya 5 loh, rupa-rupa warnanya gitu. Saya pikir ada yang hijau ya. Terus gini Pak, sebenarnya Bapak itu pengennya Roberto itu jadi apa gitu? Maksudnya jangan teknisi gitu ya? Tapi ya karena dia hobinya itu yang dia bisa itu ya Pak mungkin stres lah ya. Sebenarnya saya itu pengen dia akhirnya Bapak kan sebenarnya maunya dia itu jangan jadi teknisi, mungkin IT dia kan. Indonesia kekurangan loh Pak, itu sangat luar biasa banget. Sekarang dia IT. Mantap itu Bang. Nah mudah-mudahan lah. Berarti target Bapak sekarang nggak stres lagi, mungkin targetnya udah tercapai itu berarti udah nggak stres lagi. Artinya ya kalau anak-anak semua dia bisa sinjin, saya nggak khawatir lah. Saya yakin pasti bisa, nggak susah cari makan dia. Pasti ada jodoh baiknya gitu loh. Berarti Pak dalam arti sebenarnya target itu kita tetap harus buat ya Pak ya. Tapi kalau tidak tercapai ya jangan terlalu sedih ya Pak ya. Karena manusia masing-masing punya nasib yang berbeda-beda Pak ya. Halo Pak. Suara Pak Sur kayak robot. Kayak robot ya. Iya.
Ini memang salah satu kelemahan ya, kalau kita pakai YouTube ya. Jangan terlalu memaksa lah. Jangan terlalu maksa. Ya kan? Jangan terlalu maksa ya. Tetapi tetap harus buat ya Pak Hansing ya. Iya betul. Oke. Kita sebagai orang tua itu nggak bisa maunya kehendak kita gitu loh. Ya. Anak-anak itulah, orang-orang itulah yang menentukan ya kan. Ya. Dia bisa apa enggak. Pak Hansing. Ya. Pengalaman Pak Hansing nih ya. Ya. Melihat pria ataupun mungkin ke Pak Hansing sendiri lah ya gitu ya. Kan ada kalanya tuh down ya. Di dalam hati kepercayaan ya Pak ya, kita tanya ya. Maksudnya kenapa ya Pak ya? Pria itu kan kadang kita udah susah Pak. Kita udah susah, tapi ditanya percaya gonson. Tapi dalam kondisi susah, tetap juga susah ya. Kita mau sujud di depan gonson Pak. Kenapa ya Pak? Ya saya kira nggak ada jalan lain. Kalau dia orang mau sujud di depan gonson berarti memang udah nggak semuanya sujud terus berhasil terus jadi kaya ya kan, nggak sesuai dengan karmanya kan gitu. Saya rasa itu sih. Ya, kalau menurut Pak Hansing nih ya, mungkin kita juga survei juga ya sekalian ya. Maksudnya menurut Pak Hansing itu apa ya kelemahan pria ini, kenapa kok udah susah terus masih susah juga sujud di depan gonson gitu. Padahal kondisi juga udah lagi susah saat ini gitu. Susah percaya dalam arti ya. Mungkin ini ya kurang sinjin gue rasa ya. Kurang menjalankan ya, nggak kurang aktif lah menjalankan tugasnya gitu. Kalau ada tugasnya itu kan kata-kata Buddha itu kan kurang dilaksanakannya mungkin itu ya. Karena ya saya juga lihat sih banyak yang kita punya persatuan pria-prianya itu ya selalu gitu ya, bentar lo udah ada kerja, nanti nggak ada kerja lagi ya kan. Ya. Tapi ada nggak ya faktor mungkin ya karena pria itu kan lebih semua kan logika ya, pintar ya gitu ya. Itu memang susah ya mau percaya hukum ini ya susah gitu ya pria. Kalau menurut Pak Hansing gimana Pak? Ya mungkin pria itu lebih banyak pakai otak katanya. Nggak seperti wanita itu tulus gitu loh. Dibandingkan wanita itu kita kalah gak ada apa-apanya. Benar, sekali pertemuan wanita aja beributan ngomong orang itu. Punya masalah berani keluarin. Coba kita pria, mana ada berani keluarin. Sepertinya baik-baik ya. Aja semua kan. Apa gara-gara pria punya dua kepala, Pak? Ya mungkin ya. Padahal yang punya otak ke kepalanya. Nggak tahu sih, kayak gitulah mungkin. Sinyal jelek kali. Ya Pak. Lanjut. Saya baru keluar ini. Masuk lagi ini. Udah yang lain ayo. Udah masuk ya. Terakhir ada ya Bapak. Oh ya, lanjut Pak Sur. Gimana Pak? Halo, sorry. Terputus Pak. Masih kayak robot Pak suaranya. Iya. Nggak ada suara. Ya, sekarang udah bagus Pak? Belum ya? Udah bagus. Bagus ke sini aja, Sur. Ya, gimana? Halo. Bagus ke sini. Udah bagus Pak Sur. Udah bagus ya? Soalnya foto Pak Dedi itu masih belum bergerak Pak di depan layar kaca saya Pak. Tapi suara kami terima bagus Pak. Udah bagus ya. Oke, nggak apa-apa. Memang kadang-kadang bisa begitu ya. Signalnya bisa tiba-tiba hilang ya. Ini pakai apa ini namanya IndiHome Pak. Mohon maklum ya.
Oke, Pak Ded. Aduh, jelek banget sinyalnya. Lanjut Pak Sur. Saya ganti ke handphone dulu ya Pak ya, sebentar ya Pak ya. Mungkin handphone lebih bagus ya. Mungkin layarnya bisa lebih kecil. Halo Pak Dedi. Apakah